Saya tidak terkejut lagi pada tahap ini dengan apapun yang terjadi di Irlandia. Kami memiliki kelompok aktivis pro-Palestina yang sangat besar. Mereka lebih membenci Israel daripada benar-benar pro-Palestina. Karena tujuan mereka bukanlah penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina atau resolusi konflik apapun yang menghasilkan perdamaian. Tujuan mereka adalah agar Israel tidak lagi ada. Mereka mengkampanyekan BDS. Mereka secara konsisten mendemonisasi negara Israel. Dan mereka terus berkampanye di sini seolah-olah perang Israel-Gaza masih berlangsung. Israel berulang kali dituduh melakukan genosida, pembersihan etnis. Itu benar-benar tidak pernah berhenti. Kami memiliki demonstrasi mingguan setiap akhir pekan di negara ini yang diikuti oleh kelompok yang sama, dan kami memiliki ribuan orang di jalanan. Dan kelompok Irish Sport for Palestine adalah subkelompok dari sesuatu yang disebut Ireland Palestine Solidarity Campaign. Mereka sudah ada sejak lama. Kelompok Irish Sport for Palestine sebagai subkelompok menargetkan segala sesuatu yang berhubungan dengan atau terhubung dengan Israel. Ini bukan hanya tentang pemerintah Israel. Ini tentang mendemonisasi setiap orang Israel, menargetkan segala sesuatu yang bisa mereka targetkan. Dan sayangnya, hal ini berdampak pada psikologi masyarakat di Irlandia. Dua pertandingan ini, Israel melawan Irlandia pada akhir September, dan kemudian Irlandia melawan Israel pada 4 Oktober, sekarang telah menjadi titik fokus untuk kampanye. Ada sebuah kampanye yang disujuh Stop the Match yang sedang berjalan di pertandingan sepak bola di Dublin. Spanduk-spanduk dibuat selama pertandingan yang menuntut Asosiasi Sepak Bola Irlandia memboikot pertandingan tersebut. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Irlandia memilih untuk meminta UEFA mengecualikan semua tim sepak bola Israel dari kompetisi Eropa dan juga tim nasional Israel. Sekarang hal itu tidak berkembang kemana-mana, tetapi ini adalah kampanye demonisasi yang terus berlanjut dan terfokus. Dan saya tidak bisa bilang saya terkejut, karena sekarang hal ini telah mencemari setiap aspek masyarakat Irlandia. Saya ingin memahami, Anda tahu, hanya karena penasaran saja dengan semua masalah ekonomi dan segala hal di dunia yang harus dihadapi setiap negara dan warganya. Mengapa mereka begitu terobsesi dengan Israel? Seperti bagaimana dengan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari? Ini sekarang sudah menjadi semacam kultus. Ini sudah melampaui kampanye politik di lingkaran sosial tertentu. Kamu hanya akan diterima jika kamu adalah pembenci Israel. Ini telah mencemari 90% media cetak dan siaran di Irlandia. Dan kami dalam konteks parlemen kami di Doyle, narasinya sepenuhnya dari pihak oposisi adalah anti-Israel. Dan tentu saja pemerintah Irlandia selama 2,5 tahun sejak 7 Oktober dengan retorika yang provokatif dan beracun telah berkontribusi pada semua ini. Ini tidak rasional. Ini hampir menjadi seperti sistem kepercayaan agama. Kita punya anak-anak muda di Irlandia yang menurut saya sedang mengisi kekosongan eksistensial mereka. Sekarang, ketika orang-orang menjadi kurang taat beragama, mereka mengadopsi semacam agama baru yang anti-Israel yang dianggap sebagai pro-Palestina. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan dan terus lakukan berulang kali adalah mengadopsi dan menerima narasi Hamas. Beberapa orang terkemuka yang terlibat dalam kampanye untuk memboikot pertandingan ini adalah individu-individu yang pada tanggal 7 Oktober merayakan di media sosial kekejaman, pembantaian, serta kekerasan seksual dan pemerkosaan. Wow. Yang sedang terjadi di Israel. Dan sejak mereka mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi pada hari itu, mereka justru semakin keras dan menggambarkan hal tersebut sebagai perlawanan yang sah. Wow, saya khawatir inilah pola pikir yang sedang Anda hadapi. Pemerintah Irlandia dan Asosiasi Sepak Bola Irlandia sejauh ini, dan saya tekankan sejauh ini, berpendapat bahwa pertandingan harus tetap dilanjutkan. Asosiasi Sepak Bola dengan enggan mengambil pandangan tersebut karena takut didenda atau dikeluarkan sendiri dari kompetisi internasional oleh UEFA.
Pemerintah Irlandia yang seringkali menuruti kelompok-kelompok ini dan menutup mata terhadap narasi beracun dan antisemit mereka, sekarang mulai merasa sedikit tertekan karena mereka dipermalukan di Amerika Serikat. Komunitas Yahudi kecil di sini, bersama dengan minoritas sekutu kami, telah mencoba melakukan perlawanan, tetapi hanya rasa malu politik internasional yang benar-benar berdampak. Dan tentu saja ini ditambah dengan fakta bahwa Irlandia akan memegang presidensi Uni Eropa pada tanggal 1 Juli. Dan pemerintah Irlandia akan memegang presidensi tersebut selama 6 bulan. Pertandingan-pertandingan ini bertepatan dengan masa presidensi, tetapi juga bertepatan dengan upaya pemerintah Irlandia untuk menekan anggota Uni Eropa lainnya agar menangguhkan perjanjian asosiasi Israel-Uni Eropa. Alan, Waktu kita hampir habis, saya masih punya satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Ceritakan tentang komunitas Yahudi. Maksud saya, komunitasnya cukup kecil, dan Anda sebagai anggotanya bahkan bisa mencapai posisi kepemimpinan dan di dalam pemerintahan juga sangat patut dicatat. Komunitas Yahudi di Dublin jumlahnya sekitar 2.500 hingga 3.000 orang secara keseluruhan. Komunitas tersebut mencakup komunitas asli yang jumlahnya sekitar 1.200 hingga 1.300 orang, bersama dengan banyak ekspatriat Israel, Amerika, dan orang Yahudi lainnya yang bekerja sementara di Irlandia dengan perusahaan multinasional. Mereka di sini bersama keluarga mereka. Beberapa mungkin akan menetap. Tapi suasana di Irlandia semakin toksik. Komunitas Yahudi merasa tertekan. Lembaga-lembaga kami sekarang memerlukan pengamanan, padahal itu tidak diperlukan misalnya 10 tahun yang lalu, setiap kali ada acara yang berlangsung. Dan pada kenyataannya, komunitas Yahudi mendapati acara-acara mereka dibatalkan atau mereka sendiri dikucilkan. Dalam konteks advokasi apapun yang saya lakukan untuk mendukung Israel, di salah satu pertandingan sepak bola Liga Premier kami, ada spanduk besar yang dipasang, dipegang oleh penonton yang diorganisir oleh anggota klub sepak bola tertentu. Menuduh saya secara pribadi bertanggung jawab atas pembunuhan 20.000 anak-anak. Wow. Itulah suasana yang sedang kita jalani saat ini. Jadi media sosial Irlandia itu mengancam dan toksik. Sejauh ini kita belum mengalami jenis peristiwa kekerasan seperti yang telah kita lihat di Britania Raya, Australia, Sydney, dan Amerika Serikat. Tapi banyak dari kita sangat khawatir bahwa tidak bisa dihindari suatu saat di masa depan akan terjadi tragedi serupa di sini. Wow, Alan Shatter, terima kasih sudah hadir di sini. Dan ini benar-benar, kamu tahu, topik yang benar-benar meresahkan melihat apa yang dialami orang-orang di sana dan kebencian terhadap Israel. Sangat menghargai waktumu. Sampai jumpa.